kalian lihat suatu produk itu ramai banget, tapi ada juga produk yang sepi pembeli. Nah, ternyata itu bukan cuma soal produknya mau bagus atau enggak, tapi ada yang namanya perencanaan pemasaran. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu perencanaan pemasaran, kenapa penting, dan bagaimana cara melakukannya. Halo, aku Sukma. Di sini aku akan jelasin sedikit tentang apa sih perencanaan pemasaran. Nah, perencanaan pemasaran merupakan proses penting dalam menjalankan usaha karena menjadi dasar dalam menentukan arah bisnis agar lebih terstruktur dan terarah. Next, untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian perencanaan pemasaran secara simpel. Perencanaan pemasaran itu sebenarnya cukup sederhana untuk dipahami. Perencanaan pemasaran adalah serangkaian langkah yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pemasaran, yang artinya kegiatan pemasaran tidak dilakukan secara asal, tetapi berdasarkan strategi yang jelas. Selain itu, perencanaan pemasaran juga membantu perusahaan dalam mengurangi risiko, memanfaatkan peluang, dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Sinta mengenai tahap perencanaan pemasaran. Halo, aku Sinta. Di sini aku bakal jelasin tentang beberapa tahap perencanaan pemasaran. Terdapat 2 tahap perencanaan pemasaran, yaitu yang pertama ada analisis situasi dan yang kedua ada tujuan pemasaran. Aku bakal jelasin analisis situasi terlebih dahulu. Sebelum menjalankan strategi pemasaran, kita perlu melakukan analisis situasi. Analisis ini bertujuan untuk memahami kondisi yang dihadapi perusahaan, terdiri dari internal dan eksternal. Untuk internal, seperti sumber daya, kualitas produk, dan kemampuan tim. Dan untuk eksternal, seperti kondisi pasar, pesaing, dan perkembangan teknologi. Dengan analisis ini, perusahaan bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Yang kedua, aku akan jelasin tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran harus selaras dengan visi dan misi usaha serta dapat diukur secara jelas agar mempermudah proses evaluasi. Contohnya, seperti meningkatkan penjualan dalam periode tertentu. Yang kedua ada menambahkan jumlah pelanggan, meningkatkan kesadaran merek. Dengan adanya tujuan ini, perusahaan memiliki arah yang jelas dalam menjalankan strategi. Next, untuk selanjutnya, aku akan menjelaskan tahap perencanaan pemasaran. Jadi, strategi pemasaran harus mempertimbangkan inovasi dan keunggulan kompetitif agar mampu bersaing di pasar yang dinamis. Strategi pemasaran meliputi segmentasi pasar. Segmentasi adalah membagi pasar menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristiknya. Contohnya, usia meliputi remaja dan dewasa. Pendapatan meliputi menengah dan atas. Gaya hidup meliputi aktif dan santai. Tujuannya, supaya perusahaan tahu siapa saja calon konsumennya. Selanjutnya, yaitu targeting atau menentukan target pasar. Targeting adalah memilih kelompok mana yang akan dijadikan sasaran utama. Contohnya, seperti produk skincare, targetnya itu remaja perempuan. Yang kedua ada produk kopi kekinian, targetnya yaitu anak muda atau anak kalangan laki-laki. Tujuannya, supaya pemasaran lebih efektif dan tidak membuang biaya. Selanjutnya ada positioning atau menentukan citra produk. Positioning adalah cara perusahaan menempatkan produk di benak konsumen. Contohnya, seperti Indomie. Indomie itu murah dan enak. Tujuannya supaya produk punya ciri khas dan mudah diingat. Penjelasannya simple, seperti kita ingin produk kita dikenal sebagai apa di mata pelanggan. Selanjutnya ada marketing mix atau 4P. Ini bagian paling penting karena langsung ke praktik strategi, seperti produk, harga, promosi, dan juga ada tempat. Aku akan jelasin yang pertama yaitu produk, apa yang dijual, kualitas, desain. Untuk harga, berapa harga yang ditetapkan harus sesuai dengan target pasar. Yang selanjutnya ada tempat atau place, di mana produk dijual online, toko atau marketplace. Selanjutnya ada promosi atau promotion, bagaimana cara mengenalkan produk, iklan, media sosial, dan diskon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dena mengenai implementasi pasar.
Halo, aku Dina. Di sini aku akan menjelaskan implementasi pasar. Kalian tahu nggak sih apa itu implementasi pasar? Implementasi pasar adalah proses mengubah strategi pemasaran menjadi tindakan nyata, berarti menjalankan rencana yang sudah disusun untuk mendorong hasil yang bermanfaat, seperti peningkatan penjualan atau pengeluaran merek. Nah, di implementasi pasar ini harus dilakukan secara terkoordinasi dan disiplin agar sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan evaluasi dan pengendalian. Proses pengambilan keputusan tidak berhenti pada pelaksanaan, tetapi harus disertai dengan evaluasi untuk memastikan efektivitas strategi yang diterapkan. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama ada membandingkan target dan realisasi penjualan, yang kedua ada mengukur kepuasan pelanggan, yang ketiga ada menganalisis pertumbuhan pasar. Selanjutnya terdapat materi karakteristik utama perencanaan pemasaran, di mana di materi ini terdapat 7 karakteristik perencanaan yang terdiri dari yang pertama ada sistematis, yang dimana keputusan diambil melalui proses analisis yang terstruktur, bukan intuisi, sehingga lebih rasional dan minim risiko. Yang kedua ada berorientasi peluang dan inovasi, yaitu tidak hanya mengikuti pasar tetapi mampu membaca tren dan menciptakan kebutuhan baru. Yang ketiga ada berbasis data, yang artinya strategi didukung oleh data pasar dan konsumen, bukan asumsi, sehingga lebih akurat dan terukur. Selanjutnya yang keempat ada fleksibel dan adaptif, yaitu mampu menyesuaikan strategi dengan perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Yang kelima ada tujuan terukur, yaitu memiliki target jelas, penjualan, pasar, atau loyalitas agar mudah dievaluasi. Yang keenam ada keunggulan kompetitif, yang artinya dapat menciptakan nilai unik yang sulit ditiru. Selanjutnya yang ketujuh ada terintegrasi, yaitu selaras dengan strategi bisnis lain atau produk keuangan agar tidak terjadi ketidaksesuaian. Selanjutnya materi ini akan dijelaskan oleh Swandewi mengenai pengumpulan data pemasaran. Halo, aku Sandewi. Jadi di sini aku bakal jelasin ke kalian tentang bagaimana pengumpulan data pemasaran. Jadi, pengumpulan data pemasaran adalah proses mengumpulkan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar dalam mengambil keputusan pemasaran agar lebih tepat dan minim risiko. Data yang dikumpulkan tidak boleh sembarangan, tetapi juga harus relevan dan dapat dipercaya. Dan secara umum, pengumpulan data itu terdiri dari yang pertama itu data internal, yaitu data yang berasal dari dalam perusahaan seperti penjualan, perilaku pelanggan, dan kinerja produk. Dan selanjutnya itu ada data eksternal. Jadi data ini yang berasal dari luar perusahaan seperti kondisi pasar, pesaing, dan tren industri. Yang ketiga itu ada data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung melalui survei, wawancara, dan observasi. Dan yang terakhir itu ada data sekunder, yaitu data yang memang sudah tersedia seperti laporan pemerintah atau jurnal. Nah, selanjutnya terdapat alat analisis pemasaran. Jadi, alat analisis pemasaran adalah metode yang digunakan untuk membantu perusahaan memahami kondisi bisnis secara lebih terstruktur sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat dan strategis. Ada beberapa alat utamanya, yaitu yang pertama SWOT, yaitu untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang kedua itu ada STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Jadi ini untuk menentukan pasar yang dituju dan posisi produk. Yang ketiga itu ada market mix atau 4P, yaitu untuk menyusun strategi produk, harga, distribusi, dan promosi. Dan yang terakhir itu ada analisis lingkungan pemasaran. Jadi untuk melihat pengaruh faktor eksternal seperti ekonomi, sosial, teknologi, dan hukum. Baik, dari sekian materi yang sudah kami sampaikan, dapat kami tarik kesimpulan bahwa perencanaan pemasaran adalah proses strategi sistematis untuk menetapkan tujuan dan menganalisis situasi pasar. Perencanaan pemasaran juga memiliki peran penting dalam kewirausahaan, karena menjadi arah utama bagaimana usaha dijalankan dan dikembangkan. Perencanaan pemasaran yang baik juga dapat membantu usaha lebih terarah, lebih siap menghadapi persaingan, dan lebih mudah mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.
ditingkatkan, serta dengan adanya perencanaan pemasaran yang baik, risiko kegagalan bisnis dapat diminimalisir dan pertumbuhan usaha menjadi lebih terarah. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua untuk kedepannya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua.